Saya masih bersama kami di Net 5. Cantik, pengusaha sukses sekaligus produser musik. Wanita muslimah ini punya jiwa sosial yang tinggi. Ya, baginya nih kehidupan di duniawi haruslah saling berbagi, tidak hanya dengan harta tapi juga dengan tindakan nyata. Dan Pipit Jatma, wanita muslimah yang membuktikannya. Keinginannya ini mulia sekali, memberi pendidikan dan juga memperjuangkan anak-anak marginal di Jakarta agar mereka bisa hidup layak dan memiliki masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pipit Jatma. Profesi saya selain sebagai business manager untuk beberapa artis atau penyanyi, saya juga produser musik untuk Cinta Ramlan. Waktu itu kebetulan saya diajak sama salah satu teman saya, dia itu expatriate American, namanya Zack. Zack ajak saya untuk ikut luangin waktu untuk ngajar di ke jalanan gitu, ketemu sama anak-anak ini. Saya tanya di situ siapa aja yang belajar, ya ikut bimbel. Zack bilang sebagian besar adalah anak-anak jalanan. Wah, anak jalanan mau belajar gitu ya. So why not? Akhirnya saya coba. Ternyata begitu saya coba 1 kali, 2 kali, saya tuh udah jatuh cinta. Kenapa saya memilih media sosialnya Sahabat Anak? Sahabat Anak itu udah berdiri hampir 13 tahun. Ada 7 wilayah. Totalnya sekitar yang bernaung di situ sekitar ada 700 sampai 1000 anak, dan sebagian besar mereka adalah anak jalanan yang tidak bersekolah. Mereka ingin mencoba mengurangi anak-anak turun ke jalan. Buat saya memberikan ilmu, memberikan mereka kenyamanan, itulah yang membuat mereka akhirnya untuk memilih untuk tidak turun ke jalan. Alhamdulillah banyak anak-anak yang udah volume turun ke jalan ini udah nggak seperti di awal waktu mereka sebelum gabung sama kita gitu, karena kegiatan-kegiatan dari Sahabat Anak juga banyak. Jadi menurut saya anak-anak jalanan itu memang perlu diperhatikan dari segala sisi ya, baik edukasinya, baik kesehatannya, cara tumbuh kembangnya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kegiatan mereka sehari-hari itu sudah bersinggungan dengan namanya materi, duit. Biasanya kalau sudah bersinggungan duit, yang namanya pendidikan dan kegiatan lain yang lebih berguna untuk mereka jadi lebih dilupakan. Apalagi nggak ada orang yang memperhatikan. Nah, tanggung jawab itu nggak cuma dari pemerintah. Kita sebagai masyarakat sosial juga punya tanggung jawab untuk mengingatkan mereka, untuk mengajak mereka betapa pentingnya yang namanya pendidikan dan tumbuh kembangan yang baik demi masa depan mereka agar tidak kembali ke jalan lagi. Pendidikan, ilmu, ya sangat tidak memandang bulu ya, mau dia kaya, miskin, muda, tua. Saya sendiri aja masih dalam tahap belajar. Buat saya juga banyak banget pelajaran hidup yang saya ambil dari adik-adik. Saya ngerasa bukan mereka yang butuh saya, tapi I need them. Saya yang butuh mereka, karena setiap kali saya ketemu sama mereka, saya jadi lebih banyak bersyukur lagi sama hidup, lebih belajar legowo. Kepedulian kepada sesama itu buat saya pribadi ya, itu bukan dengan memberikan bantuan dana atau ya dalam berbentuk materi uang ya, karena dari adik-adik Sahabat Anak juga itu dilarang banget untuk menerima uang, dilarang menerima uang mereka. Jadi buat kami lebih penting memberikan ilmu ya kepada mereka, karena ilmu itu sampai kapanpun akan berguna buat mereka. Bagus sekali ya, kenapa? Karena ada orang-orang yang peduli tentang edukasi dan lain sebagainya untuk anak jalanan itu. Mereka di situ berfungsi untuk mengingatkan anak jalanan betapa pentingnya pendidikan untuk mereka. Dan kegiatan-kegiatan seperti ini seharusnya nggak cuma ada di Sahabat Anak. Kita pengen banyak masyarakat lain juga membentuk gerakan-gerakan tersendiri atau ikut bergabung dengan Sahabat Anak untuk membuat anak-anak jalanan kembali bisa mengenyam pendidikan yang baik tentunya. Seru, dapat teman baru, dapat pengalaman, kakak-kakaknya juga baik-baik. Suasananya sih udah kayak keluarga di sini. Jadi di sini bukan cuma setahun 2 tahun, jadi ada yang udah 5 tahun. Jadi kayak udah keluarga gitu. Kayak bukan teman lagi, kayak udah bagian dari hidup.
kita terbuka buat anak-anak jalanan, buat adik-adik marginal yang ada di sekitaran tempat kita bimbel ya. Mereka mau datang, kita lihatin mereka sekali, 2 kali, terus nanti kita lihat hasil rapot mereka bagus, terus kita ajuin mereka untuk bisa mendapatkan beasiswa daripada donatur. Setelah itu biasanya nggak ada syarat tertentu sih, tapi mereka memang harus berprestasi di sekolah gitu, dengan bimbingan kita tentunya. Banyak banget dari ilmu-ilmu yang dikasih dari kakak-kakak sampai sekarang, sampai saat ini saya kelas 3. Membantu sesama itu wajib ya hukumnya. Karena kalau buat saya pribadi membantu sesama itu bukan hanya pahalanya aja. Kalau pahala udah deh, kalau saya pribadi ya, saya bukan itu yang saya pikirin, tapi lebih kepada makanan jiwa saya. Karena Rasulullah juga mengajarkan untuk kita berbuat baik selalu sama orang. Bahkan orang yang jahat sama kita tetap harus berbuat baik sama mereka. Bukan untuk mereka, tapi untuk diri kita. Luar biasa. Kalau kita sudah dapat makanan dan inspirasi dari Mbak Pipit tadi, Ya. saatnya kita memulai hari saat